Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Handes Surisman MPD selaku dosen penguji, yang terhormat Dr. Frans Nurseto MPSI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Dr. Handes Ade Jubaidi MPD selaku dosen pembimbing 2. Baik, saya di sini akan mempresentasikan ujian komprehensif atau ujian skripsi saya yang berjudul hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Krisdiantoro, NPM 1713051050, program studi pendidikan jasmani. Latar belakang. Pengertian judo menurut Kadir 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Olahraga judo adalah olahraga kompetitif yang mengandalkan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan yang baik untuk melakukan suatu bantingan. Perkembangan pembinaan olahraga judo di Indonesia sangatlah pesat, dapat dilihat dari banyaknya kejuaraan tingkat daerah maupun tingkat nasional yang diselenggarakan di Indonesia, serta banyaknya klub-klub judo di perguruan tinggi sekolah. Teknik dasar ongos adalah teknik bantingan dengan seluruh pinggul, ler hip throw. Untuk melakukan bantingan atau lemparan ongos, maka harus menghilangkan keseimbangan badan uke ke depan atau sorong ke kanan uke, mengangkat uke ke pinggul kanan tori, lalu mengangkat pinggul tersebut sambil melakukan gerakan memutar agar uke terlempar. Dalam hal ini, peneliti akan mengkhususkan penelitian pada hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Berdasarkan dari observasi, peneliti melihat beberapa atlet judo pada saat bertanding terdapat atlet yang menggunakan teknik bantingan ongos. Peneliti melihat selama randori menemukan seorang pejudo melakukan bantingan dengan teknik ongos dan menghasilkan ippon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pejudo yang sering melakukan teknik tersebut. Maka dari itu, peneliti mencoba meneliti faktor fisik apa saja yang mendukung keberhasilan teknik tersebut sehingga menghasilkan bantingan yang sempurna. Beberapa atlet pada saat melakukan pengambilan teknik bantingan yang dihasilkan tidak maksimal. Di antaranya gerakan masih terlihat kaku, kondisi biomotor yang kurang baik sehingga lawan dengan mudah menghindar pada saat hendak dibanting. Dalam hal ini, peneliti melihat terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Berdasarkan permasalahan di atas dan dari hasil pengamatan yang dilakukan pada atlet judo di Bandar Lampung tentang kecepatan bantingan teknik ongos, dengan demikian atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkeraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Identifikasi masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Masih kurangnya kemampuan penguasaan teknik yang benar pada bantingan ongos atlet judo Bandar Lampung. 2. Masih kurangnya unsur kondisi fisik seperti kelentukan, kekuatan, dan kecepatan yang menunjang keberhasilan teknik ongos. 3. Masih kurangnya kekuatan pegangan tangan atlet saat melakukan bantingan ongos. Cengkeraman tangan pada baju lawan yang terlepas dengan mudah. Hal ini dimungkinkan karena cengkeraman tangan yang kurang kuat.
Batasan masalah. Selain mengetahui kelentukan punggung yang baik, seorang pejudo juga harus memiliki kekuatan otot lengan dan kekuatan cengkraman tangan yang baik juga. Kekuatan otot ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan suatu kondisi yang baik. Dengan kekuatan otot ini, atlet akan mendapatkan hasil bantingan yang baik saat bertanding maupun randori. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya mengkaji pada suatu permasalahan, yaitu hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa besar hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 2. Seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 3. Seberapa besar hubungan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 4. Seberapa besar hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 5. Manakah yang lebih besar hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 4. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 5. Untuk mengetahui manakah yang lebih besar hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi secara teoritis dan secara praktis. 1. Bagi program studi pendidikan jasmani, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. 2. Bagi pelatih, secara teori untuk bahan evaluasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam memberikan pembelajaran teknik bantingan yang sempurna pada teknik bantingan ongos olahraga judo kepada atlet yang dibina. 3. Bagi atlet, menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat melakukan teknik bantingan ongos agar menghasilkan kecepatan bantingan yang sempurna. 4. Bagi peneliti, secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian olahraga judo. 1. Definisi judo. Pengertian judo menurut Kadir 2013 adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Jadi, judo diciptakan oleh Prof. Jigoro Kano pada tahun 1882, yang disebut juga dengan Nippon Den Kodokan. Judo berasal dari teknik-teknik jujitsu atau yawara yang merupakan salah satu jenis bujutsu, seni bela diri tradisional Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujutsu berisikan teknik-teknik seperti membanting, memiting, mencekik, mematahkan persendian, memutar pukulan, dan menendang. 2. Teknik dasar judo. Teknik dalam olahraga bela diri judo dibagi atas 3 bagian besar. Masing-masing bagian ini kemudian dipecah lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga bagian teknik utama tersebut yaitu 1. Nangewaza atau teknik melempar. Kemudian 2. Katamewaza, teknik permainan bawah. 3.
Atemiwaza, teknik memukul atau menendang. 3. Definisi teknik ongos. Menurut Prof. Jigoro Kano dalam bukunya, menjelaskan bantingan ongos adalah teknik bantingan dengan seluruh pinggul. Untuk melakukan bantingan atau lemparan ongos, maka harus menghilangkan keseimbangan badan uke ke depan atau sorong kanan depan uke, mengangkat uke ke pinggul kanan tori, lalu mengangkat pinggul tersebut sambil melakukan gerakan memutar agar uke terlempar. Ongos, salah satu bantingan dapat dikategorikan sebagai koshiwaza, di mana teknik ini menitik beratkan peranan sentral permainan pinggang pada pelaksanaannya. Dalam teknik ini, kuzushi atau keseimbangan adalah menarik uke atau lawan ke depan agar keseimbangan lawan menjadi berkurang. Definisi kelentukan. Dalam penelitian ini, kelentukan digunakan sebagai kovarian, karena hal ini tidak lepas dari pernyataan bahwa kemampuan fleksibilitas yang terbatas juga dapat menyebabkan penguasaan teknik yang kurang baik dan prestasi rendah. Komponen biomotor fleksibilitas merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembinaan olahraga. Tingkat kualitas fleksibilitas seorang akan berpengaruh terhadap komponen-komponen biomotor yang lainnya. Sukadianto 2010. Oleh karena itu, fleksibilitas merupakan unsur dasar yang harus ditingkatkan terutama pada atlet yang masih muda usianya. Penelitian ini juga tidak melupakan bagian komponen fisik yang lain, karena dalam olahraga judo, semua komponen fisik berpengaruh dalam setiap gerakan olahraga judo, seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, power, kelincahan, keseimbangan, serta komponen fisik lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan. Kelentukan seorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Para ahli memberi penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut, antara lain Bompa 2019 menyebutkan flexibility is affected by the form, type and structure of a joint, ligaments and tendons, the muscle X and sex, body temperature and muscle temperature. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa fleksibilitas dipengaruhi oleh tipe dan struktur sendi, ligamen, tendon, otot, usia, dan jenis kelamin, serta suhu tubuh dan suhu otot. Kemudian dari Bloomfield, Sukadianto 2010 menyebutkan factors affecting flexibility is X, gender, environmental condition, physiological effect, limitation to the range of movement, physiology limitation. Maksud dari pernyataan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah usia, jenis kelamin, kondisi lingkungan, efek psikologis, keterbatasan ruang gerak, dan keterbatasan fisiologis. Hubungan kelentukan punggung terhadap teknik bantingan ongos. Menurut Kadir 2013, fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam melakukan bantingan judo yang baik, karena hampir semua teknik bantingan judo berporos pada komponen biomotor fleksibilitas. Definisi kekuatan. Menurut Ismariati 2011, kekuatan atau yang biasa disebut strength yaitu tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga, karena kekuatan merupakan daya penggerak pencegah cedera. Selain itu, kekuatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen kemampuan fisik yang lain, misalnya power, kelincahan, dan kecepatan. Demikian, kekuatan merupakan faktor utama untuk menciptakan prestasi optimal. Hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Dalam judo, kekuatan otot lengan berperan penting dalam penerapan teknik judo, khususnya pada bantingan ongos. Maka, kekuatan otot lengan yang baik mampu membuat atlet judo merasa yakin untuk mampu menghasilkan bantingan yang maksimal dan mampu menjatuhkan lawan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari kekuatan otot adalah menghasilkan suatu tegangan terhadap tahanan atau beban, sehingga memungkinkan orang melempar jauh menahan lebih lama suatu beban. Pengertian kekuatan cengkraman tangan. Definisi kekuatan. Kekuatan diartikan sebagai kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Sarjoto 2003. Genggaman adalah cengkraman tangan untuk menggenggam. WGS Purwodarminto 1986.
Hubungan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan ongos. Menurut Kadir 2013, dasar pegangan judo yang disebut kumikata ada 3 cara, yaitu pegangan kanan, pegangan kiri, dan pegangan berlawanan. Kekuatan diartikan sebagai komponen kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kemudian genggaman adalah cengkraman tangan untuk memegang. Kekuatan cengkraman tangan dalam penelitian ini adalah usaha otot tangan untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan. Pengertian atlet. Definisi atlet. Atlet adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001. Pengertian atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan. Jadi atlet adalah olahragawan baik laki-laki maupun perempuan yang melatih kemampuan secara khusus untuk bersaing dalam pertandingan yang melibatkan kemampuan fisik, kecepatan, atau daya tahan. Atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri, lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri, serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Rusdianto Saputro 2014. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah ada atau hampir sama dengan penelitian yang tujuannya digunakan untuk referensi atau bahan acuan teori yang sudah ada. Adapun penelitian yang relevan tersebut antara lain 1. Abdullah Fadilah 2015 yang berjudul Hubungan kelentukan otot punggung dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan teknik bantingan harengos pada atlet judo Cempaka Putih usia 11-16 tahun. Pengambilan data menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi korelasi. Sampel berjumlah 25 orang dengan teknik pengambilan data total sampling. Instrumen kelentukan otot punggung dengan menggunakan standing flexibility dengan nilai ukuran cm. Untuk tes kekuatan otot lengan dengan menggunakan pull dinamometer dengan nilai satuan berat kg. Dan untuk tes kemampuan teknik bantingan harengos sesuai dengan pedoman buku teknik judo. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik korelasi sederhana dan korelasi ganda dan dilanjutkan dengan uji T pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. 2. Hermando Mandiri 2015 yang berjudul Hubungan antara kekuatan otot lengan dan fleksibilitas pinggang terhadap keberhasilan bantingan ongos pada atlet judo Cempaka Putih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi korelasional. Sampel yang digunakan yaitu seluruh atlet putra dan putri judo Cempaka Putih sebanyak 25 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis statistika, korelasi sederhana, dan korelasi ganda yang dilanjutkan dengan uji T pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, olahraga judo membutuhkan gerak yang kompleks, seperti kelentukan, kekuatan, dan kecepatan gerak yang baik. Dalam belajar gerak dasar judo tersebut, tiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan belajar teknik dasar yang sudah dikembangkan, diharapkan pejudo mudah untuk melakukan gerakan dasar judo tersebut. Diharapkan dengan berlatih gerak dasar judo peserta, pejudo mampu melakukan teknik-teknik judo yang lebih tinggi, tingkatannya dengan mudah dan lebih baik. Kemampuan melakukan bantingan tergantung dari kemampuan koordinasi teknik dan otot lengan yang terdiri atas beberapa otot besar yaitu deltoideus, triceps brachii, brachioradialis, dan biceps brachii, dan flexor carpi radialis yang memiliki fungsi menarik atau mendorong sebagai sarana penggerak kecepatan dan kekuatan serta arah yang tepat sesuai dengan perintah otak sehingga terjadi gerakan atau teknik bantingan yang efektif dan efisien. Dari variabel kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bantingan teknik bantingan ongos dalam olahraga bela diri judo, maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti yakin bahwa bila ketiga komponen di atas berlangsung secara efektif dan saling berkaitan,
maka akan memperkecil kesalahan yang dapat menghambat teknik bantingan ongos dalam judo. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti yakin bahwa bila ketiga komponen di atas berlangsung secara efektif dan saling berkaitan. Hipotesis. Hipotesis 1, ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 2, ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 3, ada hubungan yang signifikan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 4, ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis 5, kekuatan otot lengan memberikan kontribusi yang lebih besar hubungannya terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif korelasional. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Feinkiel dan Wallen 2008. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi. Sugiono 1992 menyatakan populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah judoka Bandar Lampung usia 16-20 tahun yang berjumlah 30 orang. Sampel. Sugiono 2006. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah judoka Bandar Lampung usia 16-20 tahun sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Padepokan Judo Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Kamis 26 Februari 2021 pada jam latihan judo Bandar Lampung. Variabel penelitian. Sugiono 2017. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabelnya terdiri dari variabel bebas. 1. Hasil tes kelentukan punggung sebagai X1, 2. Hasil tes kekuatan otot lengan sebagai X2, dan 3. Hasil tes kekuatan cengkraman tangan sebagai X3. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung kepada variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah kecepatan bantingan teknik ongos atau disebut Y. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Keterangan X1 itu kelentukan punggung, X2 itu kekuatan otot lengan, X3-nya kekuatan cengkraman tangan, dan Y-nya adalah kecepatan bantingan teknik ongos. Desain operasional penelitian. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang meluas tentang variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu diidentifikasi sebagai berikut. A. Variabel bebas. Kelentukan punggung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan atlet dalam melakukan pergerakan persendian dalam ruang gerak sendi
dengan amplitudo yang lebih luas, sehingga kecepatan bantingan teknik ongos yang dilakukan lebih mudah dan efisien. Kekuatan otot lengan yang dimaksud adalah kemampuan otot lengan untuk mengerahkan tenaga secara maksimal untuk menahan beban dalam waktu yang terbatas dengan kekuatan maksimal yang ditentukan dengan melakukan tes kekuatan otot lengan, yaitu alat pull and push dinamometer. Dan kekuatan cengkeraman tangan yang dimaksud adalah usaha otot tangan untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan, yang ditentukan dengan melakukan tes kekuatan cengkeraman tangan, yaitu alat hand grip dinamometer. Variabel terikat. Kecepatan bantingan teknik ongos yang dimaksud adalah kemampuan atlet pada saat melakukan bantingan pada lawan dengan menghasilkan teknik bantingan yang sempurna. Kecepatan bantingan yang dapat dilihat dengan norma hasil bantingan yang sudah divalidasi. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2012, instrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan pengukuran dengan menggunakan instrumen-instrumen sebagai berikut. A. Data kelentukan punggung. Teknik pengumpulan data tentang kelentukan punggung diperoleh dengan tes menggunakan alat instrumen sit and wrist. Ismariati 2006. B. Data kekuatan otot lengan. Teknik pengumpulan data tentang kekuatan otot lengan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen push and pull hand dinamometer. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kekuatan otot lengan dan layak digunakan. C. Data kekuatan cengkeraman tangan. Teknik pengumpulan data tentang kekuatan lengan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen hand grip dinamometer. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kekuatan otot lengan dan layak digunakan. C. D. Data kecepatan bantingan teknik ongos. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan alat bantu Kinovia. Kinovia merupakan alat analisis video yang biasa didedikasikan untuk olahraga. Fungsi software Kinovia sendiri untuk mengamati gerakan yang dilakukan video. Gerakan tersebut dapat di slow motion, diperlambat sehingga dapat direkam dan dinikmati hasilnya. Menurut Valdivia et al. 2003, keuntungan utama menggunakan Kinovia adalah kemudahan penggunaan analisis tanpa menggunakan sensor fisik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan berbentuk tes standardized test, yakni tes yang telah tersedia dan teruji keandalannya. Teknik pengambilan data. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data peneliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hasil tes kelentukan punggung diambil setelah testi melakukan tes pengukuran menggunakan sit and wrist. 2. Hasil tes kekuatan otot lengan diambil setelah testi melakukan tes pengukuran menggunakan push and pull hand dinamometer. 3. Hasil tes kekuatan cengkeraman tangan diambil setelah tes melakukan tes pengukuran menggunakan hand grip dinamometer. 4. Hasil tes kecepatan bantingan teknik ongos diambil ketika tes melakukan teknik bantingan ongos dengan format penelitian yang sudah divalidasi. Teknik analisis data, uji normalitas. Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis lebih dahulu dilakukan, yaitu persyaratan analisis data dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji Lilliefors menurut Sujana 2005. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi normal atau tidaknya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Dengan keterangan XI data, X bar sama dengan rata-rata, kemudian S yaitu standar deviasi. B. Uji homogenitas. Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, perlu uji homogenitas agar yakin bahwa kelompok-kelompok yang membentuk sampel berasal dari populasi yang homogen. Homogenitas dicari dengan uji F. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus DK pembilang N sama dengan N-1 untuk varian terbesar, DK penyebut N-1 untuk varian terkecil. C. Uji linier. Uji linier merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan sebagai syarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Uji linier dimaksudkan untuk menguji linier tidaknya data yang dianalisis Sujana 2003.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. F hitung sama dengan F rek RK rek dibagi RK res. Keterangannya, F hitung koefisien regresi, RK rek rata kuadrat garis regresi, dan RK resnya rata kuadrat residu. Kemudian F tabel 1 sama dengan 1 min A K min 2 NK. Kesimpulannya, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak, berarti persamaannya tidak linear. Jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 ditolak, berarti persamaannya linear. Korelasi produk momen. Uji hipotesis 1. Untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto 2010. Untuk menguji hipotesis antara X1 dan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis 2. Untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto 2010. Untuk menguji hipotesis antara X2 dan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis 3. Untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam untuk menguji hipotesis antara X3 dan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen Arikunto 2010. Dan uji hipotesis 4. Untuk hipotesis antara X1, X2, dan X3 ke Y, digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1, X2, X3 dengan rumus Ridwan 2005. Untuk mencari besar sumbangan kontribusi antara variabel X dan Y, maka menggunakan rumus koefisien determinasi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil 1. Deskripsi data. Deskripsi data hasil pengukuran kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, kekuatan cengkraman tangan, dan kecepatan bandingan teknik ongos. Hasil: variabel kelentukan punggung rata 35,43, kekuatan otot lengannya 28,90, kekuatan cengkraman tangan 34,03, dan kecepatan bandingannya 1,36. Standar deviasi 6, untuk kelentukan punggung 6,09, kekuatan lengan 8,67, kekuatan cengkraman tangan 6,65, dan kecepatan bandingan 0,08. Untuk rata-rata F 14, kekuatan otot lengan 17, kekuatan cengkraman tangan 16, dan kecepatan bandingannya 15. Untuk rata-rata kurang dari rata-rata F 16, kelentukan punggung, kemudian 13 kekuatan lengan, kekuatan cengkraman tangannya 14, dan bandingannya 15. Uji prasyarat. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors Sujana 2002. Jika L hitung kurang dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Sujana 2002. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Variabel kelentukan punggung L hitungnya 0,118, L tabelnya 0,220, dan kesimpulannya normal. 2. Kekuatan otot lengan L hitungnya 0,108, L tabelnya 0,195, dan kesimpulannya normal. Untuk variabel kekuatan cengkraman tangan L hitungnya 0,077, L tabelnya 0,206, kesimpulannya normal. Kecepatan bandingan ongos L hitungnya 0,146, L tabelnya 0,195, dan kesimpulannya normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Data kelentukan punggung kecepatan bandingan
F hitungnya 1,000, F tabelnya 1,861, kesimpulannya homogen. Data kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bandingannya, F hitung 1,000, F tabelnya 1,861, dan kesimpulannya homogen. Kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan, F hitungnya 1,000, F tabelnya 1,861, dan bersifat homogen. Uji linearitas. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji linearitas berupa 1. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka kesimpulannya terdapat hubungan yang linear antara variabel. Analisis data. Hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis yang diperoleh, besaran nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,560. Ada hubungan yang positif antara kelentukan punggung dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,313 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kelentukan punggung terhadap variabel terikat kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 31,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. B. Hubungan kekuatan otot lengan dengan kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis data diperoleh besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,697. Ada hubungan yang positif antara kekuatan otot lengan dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,485 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi variabel bebas kekuatan otot lengan terhadap variabel terikat kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 48,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Hubungan kekuatan cengkraman tangan dan kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis yang diperoleh, besarnya nilai korelasi yaitu sebesar 0,608. Ada hubungan yang positif antara kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,370 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kekuatan cengkraman tangan terhadap variabel terikat kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 37,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. D. Hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan teknik ongos. Berdasarkan analisis data diperoleh, besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,804. Ada hubungannya positif sangat kuat antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan teknik ongos, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari analisis data tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,646 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kontribusi variabel bebas untuk kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap variabel terikat kecepatan bandingan teknik ongos adalah sebesar 64,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Uji hipotesis data kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos. Hasil korelasi kelentukan punggung 0,560, kekuatan otot lengan 0,697, dan kekuatan cengkraman tangan 0,608. Hasil dari kriteria korelasi sedang, kuat. Kemudian KD-nya kelentukan punggung 0,313, kekuatan otot lengannya 0,485, dan kekuatan cengkraman tangannya 0,370. T hitung kelentukan punggung 3,574,
kekuatan otot lengan 5,139, dan kekuatan cengkraman tangan 4,052. T-tabelnya, kelentukan punggung 2,048, kekuatan otot lengan 2,048, dan kekuatan cengkraman tangan 2,048. Kesimpulan, kelentukan punggung signifikan, kekuatan otot lengan signifikan, dan kekuatan cengkraman tangan signifikan. Hasil hipotesis hubungan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Dengan tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%, berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 3,574. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, bagi 2 sama dengan 2,5%, uji dua sisi dengan derajat kebebasan DFN min 2 atau 30 min 2 sama dengan 28 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung lebih dari T tabel. H0 ditolak jika F hitung kurang dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih dari T tabel, maka 3,574 lebih dari 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. B. Hipotesis hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Dengan tingkat signifikasi menggunakan alfa 5%, berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 5,139. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, bagi 2 sama dengan 2,5%, uji dua sisi dengan derajat kebebasan DFN bagi kurang 2 atau 30 kurang 2 sama dengan 28 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena T hitung lebih dari T tabel, yaitu 5,139 lebih dari 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis hubungan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos. Dengan tingkat signifikasi menggunakan alfa sama dengan 5%, berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 5,139. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, bagi 2 sama dengan 2,5%, uji dua sisi dengan derajat kebebasan DFN min 2 atau 30 min 2 sama dengan 28 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Kriteria pengujian: H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih dari T tabel 5,139 lebih dari 2,048, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis hubungan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos. Dengan tingkat signifikansi menggunakan alfa sama dengan 5%, berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 15,843. Tabel distribusi F dicari menggunakan tingkat keyakinan 95%, alfa sama dengan 5%, dan DF 1, jumlah variabel kurang 1 sama dengan 3, dan DF 2, N kurang K kurang 1 atau 30 kurang 3 kurang 1 sama dengan 26. Maka diperoleh untuk F tabel sebesar 2,975. Kriteria pengujian: H0 diterima jika F hitung lebih dari T tabel. H0 ditolak jika F hitung kurang dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai F hitung lebih dari T tabel 15,843 lebih dari 2,975, maka H0 ditolak. Artinya secara simultan ada hubungan yang signifikan dari kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan dengan kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Hipotesis manakah yang lebih besar? Hubungan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos.
Berdasarkan analisis data secara parsial di atas hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot lengan memberikan hubungan yang lebih besar hubungannya terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun sebesar 48,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pembahasan. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Kelentukan penting sekali dalam olahraga judo, khususnya dalam melakukan keterampilan teknik bandingan ongos. Di saat atlet menarik tangan lawan dengan melakukan sapuan terhadap kaki, lawan kemudian juga dengan fleksibilitas punggung yang baik akan memperhalus gerakan bandingan ongos. Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik kekuatan otot lengan, semakin baik pula kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo. Sebaliknya, semakin kurang kekuatan otot lengan, maka kemampuan bandingan akan kurang optimal. Keterampilan bandingan ongos yang baik akan semakin baik apabila ditunjang dengan faktor-faktor fisik yang lainnya yang dimiliki atlet atau judoka. Faktor-faktor fisik tersebut adalah kekuatan otot lengan dengan kekuatan otot lengan yang baik, kekuatan atlet untuk melakukan tarikan, mendorong atau mengangkat pada saat bantingan akan semakin mudah. Dalam judo, kekuatan otot lengan berperan penting dalam penerapan teknik judo, khususnya pada bantingan ongos. Maka kekuatan otot lengan yang baik mampu membuat atlet judo merasa yakin untuk mampu menghasilkan bantingan yang maksimal dan mampu menjatuhkan lawan. Sedangkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan pada variabel kekuatan cengkraman tangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap kecepatan bantingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Kekuatan diartikan sebagai komponen kondisi fisik seseorang, kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kemudian genggaman adalah cengkraman tangan untuk memegang kekuatan. Cengkraman tangan dalam penelitian ini adalah usaha otot untuk memberikan kekuatan pada saat melakukan pegangan pada judogi lawan. Dalam suatu pertandingan, setiap pejudo mempunyai karakteristik pegangan yang berbeda-beda. Teknik pegangan yang biasa digunakan adalah pegangan dua tangan dan pegangan satu tangan. Teknik pegangan ini merupakan indikasi tipe pejudo itu sendiri, yaitu tipe menyerang, bertahan maupun tipe serangan balik. Pegangan merupakan salah satu tahapan untuk melakukan suatu teknik judo. Dengan kata lain, pegangan berpengaruh terhadap gerak selanjutnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut. 1. Ada hubungan yang signifikan kelentukan punggung terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 2. Ada hubungan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 3. Ada hubungan yang signifikan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 4. Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. 5. Kekuatan otot lengan memberikan hubungan yang lebih besar terhadap kecepatan bandingan teknik ongos pada atlet judo Bandar Lampung usia 16-20 tahun. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 1. Kepada pelatih, terutama pelatih junior atau pelatih klub judo, hendaknya mengetahui bahwa kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan kekuatan cengkraman tangan sangatlah penting untuk meningkatkan keberhasilan bantingan. 2. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lain yang mengkaji variabel-variabel guna menunjang atau meningkatkan keberhasilan bantingan. 3. Untuk yang ingin melakukan penelitian yang serupa agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti kehadiran sampel, kesiapan dan kesediaan sampel untuk melakukan penelitian serta tempat dan waktu. 4. Kepada pelatih dan asisten pelatih daerah, guru olahraga,
Hendaknya latihan meningkatkan kelentukan punggung, kekuatan otot lengan, dan melatih kekuatan cengkraman tangan difokuskan atau diperhatikan kembali kepada atlet-atlet judo, terutama junior, untuk meningkatkan hasil teknik bantingan yang dilakukan dalam latihan maupun pertandingan. Baik, itu tadi hasil presentasi ujian skripsi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan yang nggak baik, saya mohon maaf, dan kepada dosen pembimbing, penguji, saya mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.